Salam di dalam bahasa Sunda. Oh iya. Semoga adik-adik kabarnya baik-baik saja ya, tetap sukacita dan tetap sehat. Nah, sekarang kita sudah siap memuji Tuhan belum ya Teh ya? Siap. Siap. Kita mau ambil saat teduh dulu ya, sebentar ya. Nah, anak-anak, sekarang ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus, masih dalam bulan budaya. Nah, hari ini Cici pakai kebaya nih dari Tasik nih ya. Kalau kebaya bahasa Sundanya apa ya Teh ya? Apa kebaya? Kebaya ya. Nah, makanya nih hari ini Cici sama si Teteh nih pakai kebaya. Jadi kita mau bernyanyi di dalam Yesus kita bersaudara. Ada bahasa Sundanya juga loh. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang bahasa Sundanya ya. Bila bergusti urang teh sadere. Bila bergusti urang teh sadere. Bila bergusti urang teh sadere. Ayeuna jeung salamina. Bila bergusti urang teh sadere. Hiji deui. Bila bergusti urang teh sadere. Bila bergusti urang teh sadere. Bila bergusti urang teh sadere. Ayeuna jeung salamina. Bila bergusti urang teh sadere. Bila bergusti urang teh sadere. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Kami sampai lagi di hari Minggu, itu juga karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kami selama seminggu kemarin. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Kiranya berikan hati yang tetap bersukacita dalam memuji Tuhan dan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Wah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya Teh ya. Kita bangkit berdiri ya. Iya, yuk kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Oh, kita pakai gerakan. Ya. Ayo Teh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan loh. Kita persiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah. Makin lama makin besar buahnya. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Halo, selamat jumpa anak-anakku semuanya. Bila tadi kita sudah diberi kesempatan untuk bernyanyi memuji Tuhan, membuka suara kita, saatnya kita duduk diam, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kami mendengar kisah-kisah bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Kami ingin mendengarkan kisah-kisah bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dan kami juga percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku semuanya, seperti doa yang tadi kita ucapkan kepada Tuhan, bahwa saat ini kita siap mendengarkan kisah-kisah bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Nah, bila minggu yang lalu kita mendengarkan bagaimana Allah memanggil Musa, saat ini kita akan mendengarkan bagaimana Allah mengutus Musa. Allah mengutus Musa untuk pergi ke Mesir. Pada saat itu, pada saat Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia diutus untuk pergi ke Mesir, Musa merasa takut. Musa merasa tidak yakin
Musa merasa khawatir. Aduh, kalau saya pergi ke Mesir, kalau saya menjumpai bangsa-bangsa Israel, apakah mereka percaya apa yang akan saya katakan? Apakah Raja Firaun juga mau dengar apa yang saya katakan? Tetapi pada saat itu Allah sudah berjanji kepada Musa untuk memberikan seorang penolong. Nah, oleh karena itu Musa dengan penuh keyakinan dia pergi ke Mesir. Akhirnya Musa meninggalkan Midian, tempat di mana dia tinggal, dan dia mengajak seluruh keluarganya untuk menuju ke Mesir. Dan benar, di tengah-tengah perjalanan itu dia bertemu dengan Harun. Harun menjumpai Musa. Pada saat itu Musa kemudian menyampaikan apa yang dia alami. Dia menyampaikan bagaimana Allah menjumpai Musa dan mengutus Musa untuk menuju ke Mesir dan menjumpai Raja Firaun. Dan di situ Harun mengatakan bahwa, ya, saya siap menolong kamu untuk menuju ke bangsa Israel. Saya siap menolong kamu untuk menjumpai Raja Firaun. Dan memang Allah memakai Harun untuk menolong Musa menjumpai bangsa Israel. Nah, sampailah mereka berdua ke Mesir, dan di sana dia berjumpa dengan tua-tua bangsa Israel. Setelah tua-tua bangsa Israel dikumpulkan, Harun berkata kepada mereka semuanya bahwa Musa datang ke sini, Musa datang ke Mesir ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian dia mengatakan, Tuhan Allah, Tuhan Abraham telah mengutus Musa kepada kalian. Pada saat itu juga Musa menunjukkan 3 hal kepada bangsa Israel untuk meyakinkan bangsa Israel. Apa itu 3 hal? Yang seperti sudah pernah kita dengar di minggu yang lalu. Yang pertama, Musa memiliki tongkat. Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, dan pada saat tongkat itu dilemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi, iya betul, tongkat itu menjadi ular. Pada saat itu juga kemudian Musa mengambil ekor ular itu, dan ular itu kembali menjadi tongkat. Kemudian yang kedua yang diperlihatkan Musa memasukkan tangannya ke dalam jubah. Pada saat dia memasukkan tangannya ke dalam jubah dan dia mengeluarkan, mereka semua kaget. Karena apa? Tangan Musa menjadi putih. Ya, tangan Musa menjadi berkusta. Tangannya menjadi putih dan dia terkena penyakit kusta. Ya, kemudian pada saat mereka, tangan Musa putih dan itu kusta. Kemudian Musa memasukkan ke dalam jubahnya dan mengeluarkan tangannya lagi, dan lihatlah tangan Musa yang tadinya putih, tangan Musa yang tadinya dikenai penyakit kusta menjadi sembuh kembali. Kemudian berikutnya Musa mengambil air dari sungai Nil, kemudian dia curahkan air itu di padang gurun ke bawah begitu ya, dicurahkan begitu. Apa yang terjadi? Yang tadinya air sungai Nil itu jernih, ternyata setelah dituang oleh Musa, dituang ke bawah menjadi darah. Oh, apa yang dilakukan oleh Musa itu membuat bangsa Israel percaya, oh ternyata benar, Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan Musa diutus Tuhan untuk menjumpai Firaun. Setelah orang-orang itu melihat perbuatan Allah melalui Musa, mereka percaya Allah sudah mengirim Musa. Ketika mereka mendengar bahwa Allah mengasihi mereka, bangsa Israel, oh Allah mengasihi kami, Allah mendengar keluh kesah kami, Allah mendengar bagaimana rasanya diperbudak, Allah mendengar bagaimana kami ini sengsara. Dan saat itu Musa mengatakan bahwa Allah mengirim Musa untuk membebaskan itu semua keluar dari Mesir. Oleh karena itu bangsa Israel bersyukur dan mereka
bersyukur kepada Allah. Lalu setelah Musa berhasil meyakinkan bangsa Israel, akhirnya Musa menuju ke Firaun. Musa bersama Harun menuju ke Firaun. Kemudian Musa berkata kepada Firaun, Raja Firaun, ini adalah yang Tuhan katakan, bahwa Allah Israel mengatakan bahwa biarlah umatku pergi. Biarkan umatku pergi agar umatku dapat menyembahku. Biarkan umatku pergi, bebaskan mereka. Kemudian apa reaksi Raja Firaun? Ketika Firaun mendengar kata-kata itu, dia menjadi marah. Ya, Firaun mengatakan, emangnya siapa Tuhan itu, di mana aku harus patuh kepada dia? Ya, bangsa Israel tidak harus patuh kepada Tuhan. Bangsa Israel harus patuh kepadaku. Siapa itu Tuhan yang harus aku patuhi? Aku tidak akan membiarkan Israel pergi. Nah, pada saat Raja Firaun mengatakan itu, kemudian Raja Firaun berkata kepada prajurit-prajurit bangsa Israel, pada prajurit-prajuritnya, dan berkata, buatlah orang-orang Israel itu pekerjaannya lebih berat. Bila tadinya mereka, orang-orang Israel itu membuat batu bata dan kita sudah sediakan jeraminya, sekarang harus lebih berat. Sekarang bangsa Israel harus mencari dan menyediakan sendiri jerami-jerami itu. Tetapi jumlah batu bata setiap harinya tidak boleh berkurang. Bangsa Israel itu pemalas. Buatlah mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan mereka harus membuat batu bata yang banyak setiap harinya. Benar, anak-anakku semuanya. Firaun memaksa orang Israel untuk mengumpulkan jerami sendiri, membuat batu bata, lalu mendirikan bangunan-bangunan besar, membangun kota-kota untuk dirinya dan untuk orang Mesir. Kalian malas, kata Firaun. Kalian perlu bekerja lebih banyak. Ketika orang-orang Israel sudah mulai kelelahan, orang-orang Israel mulai merasakan begini, ini gara-garanya Musa, ini gara-garanya Musa bertemu dengan Raja Israel, gara-garanya Musa yang meminta agar kami keluar dari Israel. Sekarang pekerjaan kami lebih berat. Kemudian orang-orang Israel menjumpai Firaun. Ketika orang Israel kelelahan itu pergi, mereka bertemu dengan Firaun. Kemudian Firaun berkata, kalian malas, kalian perlu bekerja lebih banyak supaya kalian tidak punya waktu memikirkan untuk melayani Allah kalian. Kalian harus melayani aku. Kemudian bangsa Israel menjumpai Musa. Ketika orang-orang Israel kelelahan dan pergi, mereka bertemu dengan Musa dan mereka juga bertemu dengan Harun yang sedang menunggu. Mereka kemudian mengatakan, hai Musa, jika kalian tadinya Musa dan Harun, jika tadinya kalian tidak datang ke Raja Firaun, kami tidak akan diberi beban yang lebih dan kami jadi berat seperti ini. Kami merasa kelelahan. Ini semua salah kalian. Jika kalian tidak datang ke sini, Firaun tidak akan memperlakukan kami dengan begitu buruk. Musa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel itu. Kemudian apa yang dilakukan Musa? Di saat Musa mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh orang-orang Israel itu, ya, Musa ingin mematuhi Allah. Dia ingin mengikuti Allah dan melayaninya. Musa ingin menolong umat Allah. Tapi kejadian ini menjadi kelihatannya serba salah. Dan Musa merasa tidak damai sejahtera dalam ini. Kemudian Musa datang kepada Allah. Musa berdoa kepada Allah. Musa mengungkapkan semua apa yang dirasakannya kepada Allah. Oh Tuhan, mengapa Engkau membawa kesusahan kepada orang-orang ini? Inikah alasannya Engkau mengutus aku ya Tuhan? Setelah aku pergi kepada Firaun,
untuk berbicara demi nama-Mu. Firaun memberikan kesusahan kepada bangsaku ya Tuhan, kepada bangsa Israel ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sama sekali tidak menyelamatkan bangsa Israel. Allah mendengar apa yang didoakan oleh Musa. Allah mendengar keluhan-keluhan Musa. Allah memahami apa yang dirasakan oleh Musa. Kembali Allah memberikan kekuatan kepada Musa. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Oleh dengan tanganku yang kuat, maka Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi. Aku memang mengeraskan hati Firaun agar dia tidak melepaskan bangsa Israel. Dan engkau akan melihat apa yang aku perbuat kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Kemudian Allah mengulang janjinya di hadapan Musa, bahwa Allah mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang terpilih. Tuhan Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat bangsa Israel menjadi umat kepunyaanku. Bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, dan Allah akan selalu menyertainya. Aku akan tetap menjadi Allah kalian. Aku akan menjadi Allah kalian. Allah juga berjanji untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju negeri yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Setelah Musa mendengarkan apa jawaban Allah kepadanya, Musa kemudian bersyukur. Kembali dia kuat, kembali dia yakin bahwa bersama Allah, bersama Tuhan, Musa siap memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anakku semuanya, kalian lihat, Allah tidak melupakan umatnya. Allah sekali-kali tidak melupakan janjinya. Bila Allah berjanji akan menyertai, Allah menyertai. Allah berjanji akan menolong, Allah menolong. Nah, Allah ini umatnya mempercayainya dan yakin kepadanya. Oleh karena itu, Allah memberikan penolong kepada Musa pada saat Allah mengutus Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Allah memberikan penolong, memberikan Harun untuk menemani Musa. Dan saat ini Allah juga telah membuat janji kepada umatnya. Kita adalah Israel baru. Allah telah berjanji kepada umatnya akan memenuhi setiap janjinya. Allah berjanji akan mengutus juru selamat, dan Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku semuanya, kita mendengar bagaimana luar biasanya Allah berkarya pada bangsa Israel. Allah menolong bangsa Israel. Nah, Allah menolong Musa di saat Musa mengalami kekhawatiran. Allah memberikan penolong pada Musa di saat Musa merasa ketakutan. Allah menolong Musa di saat Musa tidak yakin bisa melakukan semuanya itu. Nah, apa yang sedang adik-adik saat ini takutkan? Apakah adik-adik sekarang ada merasa kesulitan? Mungkin saat ini kalian tengah mengalami kesusahan. Mungkin saat ini kalian juga tengah mengalami suasana yang tidak nyaman. Karena apa? Kita tidak bisa kemana-mana secara bebas. Karena apa? Kita tidak bisa sekolah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Namun kita percaya bahwa Allah menolong kita untuk mengatasi semuanya itu. Ya, apapun yang sedang adik-adik rasakan, yang sedang anak-anak rasakan, bila sedang mengalami kekhawatiran, bila sedang mengalami ketakutan, bila membutuhkan pertolongan, mintalah kepada Tuhan. Seperti Allah sudah menolong Musa, demikian juga Allah akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa kami dikuatkan dengan cerita ini, Tuhan. Engkau yang telah menolong Musa. Engkau memberi pertolongan Musa dan memberikan Harun untuk menemaninya. Engkau memberikan Musa tanda. Kami juga percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih penolong-penolong yang sudah Tuhan kirimkan kepada kami.
Terima kasih untuk teman-teman kami. Terima kasih untuk mama papa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami. Biarkan kami juga menjadi berkat untuk mereka. Biarkan kami juga, Tuhan, mampukan kami untuk juga dapat menolong teman-teman kami di saat teman-teman kami mengalami kesulitan, seperti Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Cici ajak adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Angkat tangan kanan adik-adik, lalu taruh di dada sebelah kiri. Dan bersama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur Tuhan telah memelihara atas hidup kita. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening ini. Tentunya ditransfer minta tolong mama papa ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti ini, seperti minggu lalu. Nanti pas kita bisa ke gereja lagi, kita masing-masing bisa kumpulin ke guru sekolah minggu kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Abdi Moal Mundur, yang artinya apa ya Teh ya? Aku takkan mundur. Oh iya, tetap maju bersama dengan Tuhan ya. Ya, bersama Gusti Allah. Iya, betul. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salah lamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejat, najan salengka. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salah lamina. Mudarama anu di sawarga, hati sejabakti kamantena. Mungkarama anu di sawarga, hati muji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, hati sejabakti kamantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi satya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salah lamina. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kami sangat mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat negara kami, kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada pemimpin negara kita ini supaya punya kebijakan di dalam membantu rakyat dalam memerangi COVID ini,
Dan kami mau berdoa untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang kesulitan dalam proses pembelajaran. Kiranya Tuhan yang juga berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin pusat. Pikirkan bagaimana mereka bisa belajar dengan baik dengan situasi yang ada, dengan mungkin sinyal yang susah atau gadget mereka yang kurang memadai. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin boleh memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak di seluruh Indonesia. Kami mau berdoa buat para keluarga di Gereja Kristus Ketapang yang mengalami pergumulan, mungkin masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kiranya kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan para keluarga ini, sehingga meskipun di dalam masa sulit pandemi ini, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan turut terus memegang kehidupan mereka dan mereka boleh bersandar di dalam Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang berikan sukacita di dalam keseharian, di dalam pembelajaran online, dan kiranya berikan mereka juga hati yang taat sama papa mama mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan anak-anak bisa bersaat teduh ya. Ya, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu ya anak-anak semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah, sampai jumpa minggu depan.